ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dulu pernah kan kita diajari saat daerahan, kalau diminta dulu loh ya, dulu ya. Saya ingat dulu saat kita di daerahan pusat atau saat kita kumpul di pusat sana, ditanya, kalau ditanya golongan yang lain, bagaimana menurut pendapat sampean golongan ini, katakan bagus atau baik, jangan katakan benar mutlak milik kita, yaitu Quran, hadis, jamaah. Ini sebenarnya ucapan-ucapan kamuflase. Maka kaum muslimin coba Anda tes mereka. Bagaimana tentang golongan saya, Mas? Maka kita dulu diajari katakan bagus, katakan baik, jangan katakan benar. Ingat, dulu saat daerah kan seperti itu. Inilah cara mengelabui kericikan-kericikan, cara liciknya Islam Jamaah dalam mengelabui kaum muslimin. Namun tidak akan berhenti bagi kita. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sempat nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus kita bisa beramar ma'ruf, terus menyuarakan kebenaran, terus menyuarakan kesesatan Islam Jamaah, dan terus menyuarakan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam golongan kita dulu, yang sempat kita tekuni, sempat kita yakini, bahkan kita dakwahkan, kita dakwahkan, kita sebarkan, kita share berpuluh-puluh tahun, tidak cukup 1-2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Dan kita tahu betul di dalamnya apa-apa saja keyakinan dalam Islam Jamaah, sehingga kita anggap perlu untuk disampaikan agar masyarakat tahu. Seperti halnya yang saat ini kemudian yang terjadi di Indramayu misalnya, sudah begitu banyak, namun ini luar biasa. Cong, apa bahasanya wong Jawa, cong itu kendel. Kalau Panji Gumilang itu saya akui jempol, dia mentalnya kuat dan memang tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada istilah perjuangan seperti fatonah, bitonah, budi luhur, tidak ada. Kayaknya seperti itu. Artinya sesuatu yang kontroversial mereka sampaikan. Bahkan mereka juga punya YouTube itu. Beda dengan Islam Jamaah. Sebenarnya bedanya hanya yang satu berani, yang satu nggak berani. Tapi secara secara penyimpangan ya ada kemiripan-kemiripan, walaupun tidak sama mutlak, tidak, tapi ada kemiripan-kemiripan. Misalnya penggalangan dana atau infak atau menganggap yang lain kafir. Kalau kita menurut pernyataan yang di televisi itu kan ada Allahu a'lam bishawab. Namun sampai penyimpangan menyerupai Yahudi, kemudian mengatakan bahwasanya hal-hal yang bersifat akidah
yang bersebelahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah dalam Islam Jamaah tidak begitu parah. Hanya mereka meyakini selain golongannya kafir, imam atau amirnya ditaati secara mutlak. Sehingga kalau kita lihat perbedaan ini nggak jauh sebenarnya perbedaan kesatannya, namun perbedaan secara tampak dakwahnya sangat jauh. Kalau dalam Islam Jamaah sembunyi-sembunyi, diluk-diluk, delik-delik, nggak berani terang-terangan. Tapi kalau di Al-Zaitun, wah langsung tas. Padahal secara keorganisasian mungkin masih besar Islam Jamaah, pengikutnya masih banyak Islam Jamaah. Kalau kita lihat misalnya pengerahan massa kemarin hari apa itu yang dihadang 20.000 misalnya, Islam Jamaah 20.000 sekabupaten lebih lah ya. Di Karanganyar aja itu hampir 40.000 di Karanganyar sini lah ya. Itu dulu data terakhir ada 40.000. Mengepung saya aja 7.000 dengan kawan-kawan dulu ya di MUI Solo itu ya. Artinya secara jumlah anggota, walaupun tidak punya kartu anggota, ini loh kehebatannya, walaupun tidak punya kartu anggota, namun sebenarnya lebih besar daripada Al-Zaitun. Tapi metode dakwahnya sirriyah, metode dakwahnya bitonah, ada beberapa rahasia-rahasia yang harus ditutupi. Tak lain sebenarnya rahasia seperti ini akan bertentangan dengan akriyah kita dalam berdakwah. Maka akal sehat, akal waras, akal selamat akan terpantik, akan terpancing. Mosok sesuatu yang benar harus dirahasiakan. Mosok sesuatu yang katanya menjadi jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka, harus dirahasiakan. Kok enggak diflorkan? Kok enggak diramaikan? Ini ya, kok enggak diramaikan, kok enggak diflorkan, kok enggak disampaikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini sungguh luar biasa kita kalau menangkapnya. Ini adalah suatu cara-cara licik Islam Jamaah dalam menipu jamaahnya itu sendiri dan dalam menipu khalayak umum. Walaupun khalayak umum alhamdulillah biidznillah sekarang sudah tahu ya alhamdulillah berkat kawan-kawan yang semangat berdakwah melalui media sosial dengan membuka fakta-fakta yang ada. Kita baca komentar di bawah itu. Saya warga Nahdliyin, alhamdulillah saya jadi tahu. Saya warga Muhammadiyah, alhamdulillah saya jadi tahu. Saya sebenarnya di sini tidak ada, namun kakak saya akhirnya saya tahu. Nah, di desa saya ternyata seperti itu, tapi orangnya kok saya lihat kayaknya baik-baik, ternyata seperti itu. Alhamdulillah biidznillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah, mereka akhirnya mengetahui dan tentunya tidak tertarik sama sekali dengan iming-iming janji-janji yang telah diharapkan, yang telah diberikan kepada Anda semua dari Islam Jamaah. Luar biasa. Ini menipu dua-duanya. Yang ditipu yang pertama adalah ditipu ke dalam. Ke dalam selalu disampaikan tentang perkembangan jamaah, situasi jamaah di luar sana. Kita diterima ini, kita diterima itu. Oh, mereka terheran-heran. Oh, Pak Jokowi menghadiri, mengheran-heran. Ketua ini tepuk tangan, MUI sana tepuk tangan. Itu sebenarnya bohong. Kenapa bohong? Ya, tepuk tangannya normatif lah. Kalau saya tepuk tangan, memuji-muji itu normatif. Ya sesuai lah, mau undang kok ya. Kalau Anda undang ya memuji yang diundang itu lumrah. Jadi jangan heran. Tapi di dalam itu dia sampaikan, wah sampai terheran-heran. Bahkan cerita-cerita yang tak masuk akal diceritakan. Sebenarnya dia ingin masuk jamaah. Pak Kai itu sebenarnya sudah bilang ingin masuk jamaah. Ya ingin masuk jamaah itu kan macam-macam. Ada memang
kelucuan antum itu lugu manut dia masuk karena ada ya namanya politisi, namanya orang-orang berpolitik ya, tak lain adalah untuk mendongkrak suara-suara itu dan itu sering terjadi. Kemarin kemarin juga saya waktu ngisi mantu ya jelek-jelek ini ya, ngisi apa bahasa nih, ular-ular dalam bahasa Jawa Tengah. Ya saya di akhir acara itu loh ngisi ceramah lah, nah, di hadapan ratusan mungkin ribuan mungkin ya. Kemudian saya duduk di sebelah saya ada seorang Pak Lurah ya kan? Akhir-akhir ini saya memang didudukkan di tempat-tempat seperti itu, Pak Lurah, Pak Kades dan lain sebagainya. Terus beliau tanya, Ustaz, lurah itu nah, ada orangnya, lurah itu apa biyen golongan jenengan, golongan Islam Jamaah jenengan? Saya bilang simpatisan Pak yang itu. Oh, saya juga kaget kok tahu-tahu kok masuk ke golongan jenengan. Saya bilang simpatisan. Kenapa? Coba sama lihat, salaman dengan apa selain muhrimnya salaman. Iya, kita tahu sendirilah. Kalau di basis-basis Islam Jamaah yang mana Jamaah tidak punya SDM, Islam Jamaah tidak punya SDM untuk maju sebagai lurahnya, ya otomatis. Siapa lagi kalau bukan orang luar, yang mana orang luar tersebut notabene ya ikut-ikut dulu lah ngaji telungulan petanggulan lah, nanti dianggap Jamaah. Dan insya Allah ada di berbagai daerah antum ada itu. Kalau kita lihat di sini yang memang lurah murni dari Islam Jamaah yang kental itu satu sini, kelurahan ini Karanglo. Kemudian Bandar Dawung aja simpatisan, ya Jamaah tapi simpatisan, itu juga Jamaah. Kemudian lagi kalau di sini jelas lurahnya itu ketua organisasinya PAC paling bawah. Kalau di sana Koripan itu imam kelompok, lurahnya imam kelompok dulu, imam daerah. Terus selesai, terus sopir daerah 2 periode selesai, sekarang imam kelompok jadi lurahnya. Terus sana mungkin sawit sana dulu sempat simpatisan, tapi sekarang setelah mendapat suara keluar. Setelah mendapatkan suara pernah sih ikut-ikutan ngaji, setelah terangkat jadi lurah dia keluar. Terus sana Marco Santen itu pengurus PPG, teman saya juga pengurus PPG. Terus sana Lebak itu ya itu tadi yang kemarin dibicarakan yang simpatisan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kita nggak tahu juga. Karena memang empuk sekali Islam Jamaah itu diarahkan ke sana kemari itu empuk. Terutama bagi kawan-kawan orang-orang yang memang terjun di dunia perpolitikan. Namun narasi itu, narasi kebanggaan, narasi cerita tentang wah di luar sana kita itu diakui. Mereka itu hampir masuk Jamaah. Jamaah yuk dengan mas ini kemenangan. Jadi kemenangan Islam Jamaah itu dilihat dari Zuljahnya, Zuljah. Zuljah itu kemewahan, apa ya? Pangkat, posisi. Sebenarnya nggak dapat apa-apa, cuman di uang nih, semua ngelender kabeh. Di uang nih wis seneng seraya wis gede biasanya. Nah, tidak ada apa-apanya sebenarnya. Bahkan kalau kita bisa baik memahami malah tombok. Artinya kita harus memfasilitasi, harus seperti ini, ditunjuk sebagai tuan rumah. Apa misalnya, mantap, bahkan sampai tuan rumah perkumpulan semua agama. Kan pernah ada tuh di pondok-pondok itu ada tuh. Baik Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, Islam. Pondok kita, pondok Islam Jamaah ditunjuk sebagai tempat. Hingga kadang ngawur, ramudeng walak-wal barak, ramudeng batasan-batasannya agak mudeng. Ya karena lagi-lagi kita nggak pernah diajari akidah, sehingga golongan-golongan yang lain sudah tahu, gak usah nunggu Islam Jamaah wae, ini jangan karena mereka tahu. Dan Anda malu aja dikibulin kelem.
Gaya masyarakat muslimin hafizatullah ta'ala, perbedaannya sedikit dengan apa Al Zaitun itu ya perbedaan di bidang dakwahnya. Kalau saya lihat itu di bidang dakwahnya Al Zaitun terang-terangan, bahkan disampaikan ada tabayun juga. Tabayun itu ini loh maksudku, walaupun maksudnya juga masih jeleweng, tapi beda dengan Islam jamaah. Jamaah itu diem dulu, nggak ditanya gelagapan, enggak kok, jawabannya hanya enggak. Itu saya mending malah mengatakan serasa bahasa komo aku lagi sejati, ayo tetap dewi semua bagus. Dulu pernah kan kita diajari saat daerah, kalau diminta dulu ya saya ingat dulu saat kita di daerahan pusat atau saat kita kumpul di pusat sana, kalau ditanya golongan yang lain bagaimana menurut pendapat sampean golongan ini, katakan bagus atau baik, jangan katakan benar, karena benar mutlak milik kita, yaitu Quran hadis jamaah. Ini sebenarnya ucapan-ucapan kamuflase. Maka kaum muslimin coba Anda tes mereka, bagaimana tentang golongan saya, Mas? Maka kita dulu diajari katakan bagus, katakan baik, jangan katakan benar. Ingat dulu saat daerah kan seperti itu. Inilah cara mengelabui kericikan-kericikan, cara liciknya Islam jamaah dalam mengelabui kaum muslimin. Namun tidak akan berhenti bagi kita. Tidak akan, kita akan mensyiarkan, kita akan menyampaikan, kita akan mengajak yang di dalam untuk keluar, yang di luar agar tidak mau masuk, dan yang sudah hijrah akan lebih kuat hijrahnya. Salam maka sehat, salam maka waras, dan salam maka selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا